Pagi hari kemudian, pagi ini Syafi'i baru bangun. Dan ketika bangun, Syafi'i melihat Syafril masih nyenyak di balik keteknya. Syafi'i pun mencoba membangunkannya. "Syaf, bangun nak, sudah subuh, waktunya sholat." Oh, bukannya Syafril beranjak, Syafril malah ngedusel-dusel dan mencium ketek Om Fi'i. "Syaf, bangun, kalau nggak bangun, HP kamu nggak akan Om balikin." Sep. Syafril langsung duduk. Syafril bangun. Dan Syafril siap menerima hukuman. Keliling lapangan 10 kali. Bagus. Coba lihat lukamu. Syukurlah, mulai kering. Ini HP kamu. Om ke kamar mandi dulu. Setelah ini gantian dan kita sholat bareng. Iya Om. Syafril pun mengecek HP-nya. Dan di sana ada pesan dari Joe. "Syaf, maafin gue. Balas pesan gue. Gue masih pengen temenan baik sama lo." Lagi-lagi Syafril mengabaikan pesan Joe. Dia masih malas menghubungi Joe. Tapi dia sudah janji pada Om Fi'i jika dia hendak memaafkan Joe. Tapi nanti saja, lebih baik ngomong langsung di sekolah. Syafi'i pun keluar dari kamar mandi dan berganti Syafril yang masuk. Dan setelah itu, keduanya pun sholat berjamaah. Di tempat lain, di rumah Pak Tono, Tini sedang berada di kamar Syafril, membereskan pakaian-pakaian, seragam dan beberapa barang-barang Syafril, karena Tini hari ini berniat mengantarkannya. "Bu, Pak, Ibu mau nganter barang-barang Syafril nanti agak siangan." "Ibu ini masih aja perhatian sama anak kurang ajar itu." "Pak, Bapak turunin emosi dulu, jangan marah dan jangan dendam sama anak sendiri." "Terserah Ibu aja, Bapak gak mau ngurusin anak itu lagi. Bapak mau buka toko," ucap Pak Tono meninggalkan Tini. Di lapangan, pagi ini Syafril berlari baru 5 kali putaran, namun sudah terlihat ngos-ngosan. Padahal sedari tadi Syafril larinya gak sendirian, tapi ditemani Om Fi'i. Om, bentar Om, capek." "Gak ada capek-capek, keliling lapangan aja loyo, giliran ngocok aja semangat." "Lain itu Om, sama aja. Caranya biar gak capek, anggap aja ada cowok ganteng, terus kamu kejar deh sampai dapet." Gimana kalau anggap aja Om sendiri yang jadi cowok ganteng itu?" ucap Syafril mengedipkan matanya pada Syafi'i, yang membuat Syafi'i salting namun berusaha santai. Ada-ada aja kamu, terserah kamu saja," ucap Syafi'i lanjut berlari, meninggalkan Syafril dan Syafril mengejar Syafi'i dengan semangat. "Om ganteng, tunggu!" ucap Syafril berteriak. Sampai-sampai Syafi'i yang mendengar berlari sambil tersenyum geleng-geleng karena ulah anak angkatnya itu. Dan jujur, meski Syafi'i sadar jika dia ganteng, tapi entah mengapa ketika Syafril yang memujinya, Syafi'i jadi senang. Apa Syafi'i mulai tertarik pada anak angkatnya sendiri? Syafi'i mencoba mengabaikan perasaannya itu. Syafi'i terus berlari menemani Syafril yang kini terus mengejarnya. "Om ganteng, tunggu!" Syafril terus-terusan mengejar sembari meneriaki Om ganteng. Sungguh tak tahu malu anak angkatnya itu. Sampai-sampai beberapa orang memperhatikan keduanya. Namun Syafril tetap cuek memanggil Syafi'i ganteng. Syafril juga tak tahu mengapa melihat Syafi'i berlari dengan tampannya bak pemain bola sedang pemanasan. Syafril jadi semangat. Rasanya melihat wajah tampan Om Fi'i juga dengan wajah berkeringat sampai rambutnya basah dan loncat-loncat, kemudian berlari dengan kencang dan fit, membuat Syafril gemas. Dan jika menurut Om Fi'i hukuman lari bisa meredamkan nafsunya dan bisa mengurangi coli, sepertinya tidak manjur untuk seorang Syafril. Bagaimana tidak? Kalau larinya bareng Om Fi'i ganteng kayak gini, yang ada malah sange dan bisa jadi bacolan lagi. Apalagi lihat Om Fi'i berlari seperti dengan kuat, kencang dan cepat itu, sangat berenergi. Itu di lapangan, bagaimana jika di ranjang? Itu membuat Syafril jadi membayangkan divak oleh bapak angkatnya sendiri. Dasar, si Syafril berondong humus sangean. Tapi meski sangean, Syafril beruntung Om Fi'i tak membuang dan masih sayang. "Syaf, mau kemana?" "Hah?
Udah 10 kali putaran. Kamu gak sadar? Serius Om? Iya. Hebat kamu. Itu berkat aku bayangin Om Ups. Apa? Kamu bayangin Om apa? Gak apa-apa Om. Maksud Syafril lagi bayangin Om balapan sama Syafril. Hei. Hampir aja gue keceplosan ngebayangin Om Vi ngefak gue. Oh, kirain kamu bayangin jorok. Enggak Om. Hei. Sialan. Kok Om Vi bisa tahu sih gue bayangin yang jorok-jorok? Syaf, kamu pasti lapar. Kita sarapan bubur ayam yuk. Yuk Om. Syafril pun mengikuti Syafi'i berjalan ke tukang bubur ayam langganan dan keduanya pun memesan bubur ayam. Syaf, minumlah. Makasih Om. Silakan bubur ayamnya. Makasih Bang. Om. Om jadi menghukum Syafril pisah kamar. Jadi, Om sudah nyiapin kamarnya dan itu Om lakukan agar kamu tidak kurang ajar sama Om dan agar kamu belajar sopan santun. Iya Om, ucap Syafril sedih. Kenapa? Memangnya kamu gak biasa tidur sama Om? Bukankah sebelumnya di rumah kamu biasa tidur sendiri? Kamu cowok, sudah besar, jadi harus tidur sendiri. Mengerti? Mengerti Om, tapi kenapa? Syafril memang sudah terbiasa sendiri. Tapi setelah Syafril tidur bersama Om, Syafril nemuin suatu hal, yaitu kenyamanan yang gak pernah Syafril dapat dari siapapun, termasuk bapak Syafril. Dan ketika Syafril sudah merasa nyaman, Om tega merampas kenyamanan itu. Syaf, Om ngerti, Om sayang sama kamu. Tapi ini semua demi kebaikan kamu. Kamu berbeda, kamu menyukai laki-laki. Om takut jika Om membiasakan kamu sama Om, lama-lama kamu ngelunjak, timbul rasa lebih, dan bisa melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan. Kamu laki-laki, Om juga laki-laki. Om gak mau ada sesuatu di antara kita, karena Om tidak mau itu. Mengerti? Iya Om. Satu lagi, kamu jangan ada kepikiran aneh-aneh sama Om. Dan ini peringatan buat kamu. Iya Om. Syafril sedih. Om Vi sudah memperingatkannya sejak awal. Dan itu artinya Syafril harus pikir-pikir lagi jika naksir bapak angkatnya itu sendiri. Karena Om Vi sudah mewanti-wantinya. Syaf, kamu sedih ya? Ucap Syafi'i mengelus rambut Syafril. Iya Om. Kamu sayang Om? Sayang Om. Atau begini saja, Om akan kasih keringanan. Om akan temani kamu tidur sampai kamu terlelap. Dan jika kamu sudah tidur, Om akan tinggal kembali ke kamar Om. Beneran Om? Makasih ya. Sama-sama. Oh iya Om, besok Syafril kan udah masuk sekolah. Motor Syafril ada di rumah, tapi Syafril takut sama bapak mau ngambil. Setelah ini, Om akan ajak kamu ke dealer motor. Kamu bisa pilih mau motor apa aja. Om akan belikan kamu. Beneran Om? Makasih ya Om. Om pengertian deh. Syafril janji, Syafril gak akan bikin malu di sekolah dan akan semangat. Bagus. Ayo, habiskan buburnya. Iya Om. Dan ketika keduanya sedang menghabiskan bubur ayam, HP Syafril berbunyi. Tini memanggil. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Le. Kamu di mana? Ibu mau ketemu kamu jam 10 nanti. Oh iya Bu, ini lagi sama Om Vi olahraga. Om, Ibu mau ke rumah jam 10 ntar. Syafi'i mengangguk. Gimana Le? Kamu ada di rumah kan? Iya Bu, Syafril gak kemana-mana. Bu, Om Vi mau ngomong. Nih Om. Tin. Ya mungkin aku nanti udah ke klinik, tapi gak apa-apa. Ada Simbo yang akan bantu bawa barang Syafril. Iya Bagaimana Tono? Ya begitulah, masih belum ada perubahan dan belum menerima Syafril. Kalian jangan khawatir, Syafril aman bersamaku. Iya makasih banyak. Ya udah ya, aku mau jaga toko, ada pembeli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syafril dan Syafi'i pun kini menuju dealer motor. Dan tak lama kemudian keduanya sampai. Dan sampai di dealer, keduanya disambut SPG motor dan marketing yang melayani keduanya. Syafril terlihat bingung. Syaf, kamu mau moge?
Enggak om, kemahalan. Hah, kamu kan cover boy. Kebanyakan cowok keren pakai moge di sekolah. Ah, enggak juga om. Ini aja om, enggak terlalu mahal, tapi laki banget. Kamu yakin? Kamu mau itu? Iya om, Syafril suka yang ini. Ya sudah, Mbak, Mas, saya mau ini, ucap Syafi'i. Baik mas. Mbak, kapan bisa diantar? Langsung dek setelah ini, kebetulan pas gak ngantri. Asik, makasih ya om. Eits, jangan ngebut ugal-ugalan. Dan jangan balapan trek-trekan, om gak suka. Siap om. Ya sudah, ayo pulang, karena om setelah ini harus kerja. Ya om dokter. Tak lama kemudian, Syafi'i pun mengantar Syafril pulang terlebih dahulu. Dan setelah mandi dan bersiap-siap, Fi'i pun hendak berangkat. Syafril, ya om berangkat kerja ya. Kalau kamu lapar, kamu tinggal bilang sama Simbo. Atau kalau kamu pengen jajan, kamu bisa order makanan. Ini, ambillah untuk jajan. Ucap Syafi'i menyerahkan beberapa lembar uang berwarna merah pada Syafril. Banyak amat, om. Syafril, ambil 200 saja. Pakai ngopi di kafe sama temen-temen. Syafril, boleh keluar kan om? Ngerayain motor baru om, hehe. Nanti pakai plat palsu dulu di bengkel. Boleh, tapi jangan ngebut dan ugal-ugalan. Dan selalu kabari om dimanapun kamu berada. Mengerti? Mengerti om. Ya sudah, om berangkat ya. Om? Ya, semangat ya. Syafi'i menghampiri Syafril dan cups. Syafi'i mengecup kepala Syafril. Terima kasih nak, ucap Syafi'i mengelus kepala Syafril dan Syafi'i pun berangkat. Dari kaca mobilnya, Syafi'i melihat Syafril melambaikan tangan dengan tampannya dan tersenyum pada mobil Fi'i yang kini jalan. Syafi'i mengklakson dan bayangan Syafril pun menghilang di balik kaca mobilnya. Fi'i benar-benar senang dan bahagia memiliki Syafril. Syafi'i tak hanya menganggap Syafril sebagai anak angkatnya, tapi juga sebagai teman yang bisa menghilangkan rasa kesepiannya. Dan jujur, Syafi'i bahagia Syafril tinggal bersamanya. Syafi'i juga heran, bisa-bisanya Syafril semalam menciumnya dan menjadikan Syafi'i sebagai objek bacolannya. Konyol dan sedikit kurang ajar. Tapi mengapa Syafril berani melakukan itu pada dirinya? Apa ada selain pada dasarnya Syafril kurang ajar atau ada faktor lain? Suka? Mungkin. Ya bisa saja Syafril menyukainya karena Fi'i seorang laki-laki. Tapi tidak mungkin. Itu karena Fi'i menganggap Syafril tidak mungkin menyukai dan tertarik padanya yang sudah dianggap seperti bapaknya sendiri. Fi'i juga sudah berkali-kali dan bahkan tadi sudah mewanti-wanti, mengingatkan agar Syafril tak berani macam-macam kepadanya. Dan ketiga, tidak mungkin selera Syafril om-om, meski tak sedikit ABG yang naksir kepadanya. Dan yang terakhir, Syafril masih menyukai Jo. Jadi mustahil Syafril menyukainya. Dan mungkin cuman itu hanya sekedar kilaf dan kekonyolan semata. Tapi meski hanya kekonyolan semata, kelakuan bocah angkatnya itu jujur bisa memancing gairah kehomoannya. Namun lagi-lagi Fi'i dapat memanage perasaannya. Dan Fi'i masih menyimpan rapat-rapat pada Syafril. Siapakah Syafi'i sesungguhnya? Di rumah Fi'i, setelah Syafi'i berangkat ke klinik, Syafril sendiri sedang berada di kamar barunya sendiri yang bersebelahan dengan kamar Fi'i. Syafril yang lelah setelah mendapat hukuman berolahraga lari keliling lapangan, merebahkan tubuhnya ke ranjang. Syafril lagi-lagi tersenyum sendiri, teringat-ingat nikmatnya bibir rasa teh hijau Om Fi'i semalam. Rasanya bikin candu, apalagi mengingat ketika Om Fi'i lari di lapangan tadi. Rasanya saat ini pengen coli, tak perlu nonton bokep. Cukup membayangkan Om Fi'i ganteng, itu bisa membuat dia on. Rasanya wajah Om Fi'i lebih seksi daripada nonton bokep. Syafril mulai memelorotkan celananya dan meraih miliknya. Dan ketika jemarinya hendak menari-nari, ting tong. Syafril segera memasukkan kembali miliknya yang masih tegang, lalu mengintip ke jendela kamar. Ternyata ibunya datang. Seketika miliknya layu. Lalu dengan semangat Syafril turun dan di sana sudah ada Simbo yang membukakan pintu. Cekrek. Mbak Tini. Bo, Syafril mana?
Ibu! Syaf, Tini memeluk putranya dengan erat. Baru sehari berpisah, rasanya seperti lama saja. Syaf, ibu kangen nak. Syafril juga bu. Coba lihat lu kamu leh. Mendingan bu, Syafril gak apa-apa kok. Bentar ya, tak buatin minum. Mau kopi apa teh Mbak Tini? Teh aja mbok. Ya, sebentar. Ibu naik apa? Naik taksi online. Ini ditaruh mana barang-barang mulai? Biarin bu, nanti Syafril taruh sendiri ke atas. Kamar Syafril di atas. Oh begitu. Gimana tinggal sama Om Vii? Betah? Betah bu, Om Vii baik banget. Syafril sayang sama Om Vii bu. Lebih-lebih dari bapak sendiri. Syukurlah kalau gitu. Ibu seneng banget. Tapi kamu jangan pernah benci sama bapakmu ya Le. Seburuk-buruknya bapak, dia tetap bapakmu. Sebaik-baiknya Om Vii, dia tetap orang lain. Tapi kamu harus tetap menghargai Om Vii. Ibu tenang menitipkan kamu sama Vii. Karena dia sayang sama kamu dari dulu Le. Iya bu. Silakan mbak. Iya mbok, makasih. Ting tong. Permisi. Motorku dateng. Motor? Iya bu, Om Vii beliin aku motor buat sekolah. Masya Allah, kamu kan ada motor Syaf di rumah. Tapi Syafril takut sama bapak bu. Dan Syafril juga gak minta, Om Vii yang belikan. Ucap Syafril tanda tangan terima. Ya ampun Syaf, ibu jadi terharu. Ibu bingung balas kebaikan Vii kayak gimana. Satu-satunya cara membalas kebaikan Vii adalah kamu sekolah yang benar, jadi anak yang baik dan jangan neko-neko. Kamu harus bisa membanggakan Om Vii Syaf dan jangan pernah mengecewakannya. Iya bu, doain Syafril jadi anak yang bisa membanggakan semua. Amin. Ya sudah, ibu gak bisa lama-lama ya Le, takut bapakmu marah. Tapi ibu janji, ibu akan sering-sering tengokin kamu. Ya udah deh, padahal masih kangen sama ibu. Kamu bisa telepon ibu setiap saat. Iya bu. Nih, ambil buat uang jajan. Jangan bu, Syafril baru aja dikasih duit sama Om Vii. Ibu pegang aja. Syaf, ibu masih bisa kasih kamu uang. Jangan bu, beneran, Syafril ada. Ibu pegang aja buat pegangan. Jaga-jaga buat obat bapak kalau darah tingginya kumat. Beneran kamu ada? Iya bu, ada. Ya sudah, ibu pulang ya, taksinya udah di depan. Iya bu, hati-hati ya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah Tini pulang, Syafril menyalakan motor barunya. Wah, bagus dek motornya, ucap Simbo. Makasih mbok, dibeliin Om Vii. Mau tak foto, tak kasih tahu dia. Cekrek. Dek Syafril lapar ndak? Mau makan apa? Nanti aja mbok, belum begitu lapar. Ya udah, mbok beres-beres belakang ya. Iya mbok. Ketika Syafril sedang sibuk dengan motor barunya, HP Syafril berbunyi. Angga video call. Wih, ngapain aja lo? Widih, guys, si Syafril punya motor baru guys. Mana? Oh iya, wah, lo nggak cuma dapat skor Saf, tapi juga dapat motor. Enak banget hidup lo, hoki. Pasti Om Vii yang beliin. Yoi, siapa lagi? Gue emang gak seberuntung kalian punya bapak yang baik. Bapak gue pahit, tapi gue bersyukur punya bapak gula seperti Om Vii. Bener-bener sugar daddy dah. Awas, naksir sama bapak angkat sendiri, ucap Sandi. Tadinya sih San, tapi gue takut coy. Ini aja, tadi pagi gue habis dihukum. Lari lapangan 10 kali, sampai nyeri kaki gue. Lo dihukum kenapa? Ketahuan coli. Buset, masih mending lo disuruh keliling lapangan daripada digaplok lo. Bener-bener dah, kagak ada sopan-sopannya lo sama Om Vii. Ya habis, lo gak ngerasain jadi gue sih. Kalian normal, gak bakal bisa ngerasain apa yang gue rasa. Ketika kalian tidur bersama om-om cakep, bodinya bagus, peluk kabel, cipok kabel, ngentot tebel. Woi, bangun Syaf, jangan kebanyakan halu. Pikirin tuh si Jo, dari tadi dia nelponin kita, katanya mau nemuin lo pagi ini. Dia udah kesana belum? Gak ada, emang dia mau kesini? Semalam dia mau kesini, tapi gue pura-pura tidur, dan Om Vii yang nemuin dia.
Iya, dia mau ke situ. Waduh, gue kabur aja dah. Gue cabut dulu ya. Kemana? Kemana aja dah, penting gak ketemu Joe. Oke deh. Syafril pun keluar dan berkeliling demi menghindari Joe datang. Syafril tak hanya berkeliling komplek, tapi juga berani keluar ke jalan raya. Syafril mengisi bensin dan setelah itu rasa haus membuatnya ingin ngopi di kafe. Syafril pun melipirkan motornya di sebuah kafe yang berada di samping tempat cuci mobil. Syafril duduk dan memesan es kopi juga 1 buah croissant untuk cemilan siang ini. Dan ketika Syafril sedang mencemil croissantnya, Joe memvideo call-nya. Namun Syafril menolaknya. Syafril mengira Joe sudah ada di rumah Om Vi mencarinya. Rasanya malas berhubungan dengan cowok yang gak konsisten. Syafril kembali menghabiskan croissantnya, lalu menyeruput es kopinya. Dan ketika sedang asik menyeruput, Syafril tak sengaja melihat Pak Tono baru keluar dari toko grosir yang ada di seberang jalan. Syafril panik, rasa takut muncul, tapi kaki Syafril serasa terkunci dan tak bisa kabur. Dan entah mengapa, melihat sang bapak sedang mengangkut dan memasukkan beberapa snack dan minuman membuat Syafril ingin membantu bapaknya. Rupanya Syafril tak benar-benar benci pada bapaknya. Jujur Syafril ingin akur, tapi Pak Tono terlanjur membencinya. Syafril tiba-tiba memberanikan diri menghampiri sang bapak. Pak, bapak belanja toh? Syafril bantu ya pak. Plak, tanpa sepatah kata pun Tono menampar dan memukul Syafril sampai Syafril jatuh tersungkur di jalan. Lalu Pak Tono meninggalkan Syafril yang sedih dan malu karena orang-orang di sekitar memperhatikannya. Rasanya sakit, malu, sedih, kecewa. Saking sakitnya Syafril meneteskan air mata. Kali ini Syafril benar-benar dendam. Syafril membatin pada dirinya sendiri. Pak, Syafril kecewa sama bapak. Syafril benar-benar kecewa. Mulai sekarang bapak bukan bapak Syafril lagi. Dan sekalipun bapak sakit atau mati sekalipun, Syafril bersumpah Syafril gak akan sudi nengok bapak. Hai, are you okay? Ucap seorang cowok tampan yang tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menarik tangan Syafril. Thanks, sama-sama. Cowok itu bingung saat Syafril tiba-tiba meninggalkannya begitu saja, lalu pergi dengan motornya. Padahal cowok tampan tadi belum sempat berkenalan, sangat disayangkan. Dan entah mengapa rasa kesal pada bapaknya dan juga rasa malu jadi bahan tontonan orang sekitar membuat Syafril mengabaikan ketampanan cowok yang mengulurkan tangannya. Meski padahal jujur Syafril sadar betul jika cowok yang menolongnya itu tadi lumayan. Percuma tapi ganteng, kalau cowok straight gak bakal ngaruh. Di klinik sendiri Syafi'i baru saja santai dan dia baru saja membuka pesan dari Syafril. Senyumnya mengembang ketika melihat foto Syafril dengan motor barunya itu. Syafi'i kemudian memvideo call Syafril. Syaf, di mana nak? Ini baru sampai rumah om. Dari mana saja? Udah makan? Habis ngopi om. Dan barusan Syafril dipukul bapak lagi om. Hah? Kamu pulang? Enggak om, tadi ketemu di jalan. Syafril mau bantu bapak pas bapak habis belanja di grosir. Tapi bapak malah mukul Syafril. Pasti sakit sekali, apalagi lukamu belum sembuh. Ya sudah, jangan keluyuran kemana-mana dulu. Setelah ini jangan lupa sholat, makan siang, minum vitamin yang om kasih dan istirahatlah. Apalagi besok kamu sekolah. Tunggu om pulang. Iya om. Tut tut tut. Lambat laun Syafi'i jadi kasihan pada Syafril dan juga ikut kesal pada Tono. Syafi'i yang kesal itu tiba-tiba kepikiran dan berniat ke rumah Tono. Di rumah Tono. Pak, udah pulang. Sini pak, ibu bantu. Gak usah bu, ibu makan aja. Ibu belum makan dari pagi. Belum lapar pak, ibu nunggu tukang bakso lewat aja. Oh, ya sudah kalau begitu. Gimana pak, barangnya ada? Ada bu, tapi pada naik semua. Gak cuma minyak goreng. Semua bu kena imbasnya. Jadinya belanjanya dikurangi. Walah pak, bapak pakai aja uang ibu yang bapak kasih kemarin. Masih ibu simpen.
Gak ibu utik-utik? Jangan, itu uang yang bapak kasih buat ibu. Gak apa-apa, gak perlu banyak-banyak belanja. Habis beli, gitu aja, gak usah nyetok. Ya udah, terserah bapak aja. Ada VI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syafril mana? Syafril di rumah. Yakin dia di rumah? Lawang barusan bapak ketemu dia kelayapan. Iya, dan dia baru saja lapor kalau kamu baru saja mukul dia lagi. Bapak tega banget sih Pak sama Syafril. Ibu gak ngerti sama bapak. Lama-lama ibu juga mangkel sama bapak, ucap Tini yang kesal, masuk ke dalam rumah dan masuk ke kamarnya, menangis sejadi-jadinya. Bu, dia anakku, terserah aku mau ngapain dia, itu urusanku. Tapi dia bukan anak kamu lagi, sekarang dia anakku. Iya, dia sampah yang sudah kubuang. Benar, dan aku siap memungkut sampah itu, dan akan aku olah agar menjadi sesuatu yang berharga. Kalau kamu datang ke sini hanya untuk menyatukan aku sama Syafril, lebih baik kamu jangan menginjakkan kaki di rumahku lagi. Aduh, dadaku. Aduh, sakit. Ton, tahan emosimu. Kalau penyakitmu gak mau kumat, duduk dulu. Tarik nafas. Aku ambilkan air dulu. Tini. Ya, Mana obat Tono yang aku kasih? Bapak kumat lagi. Bentar. Tini pun mengambil obat di kamarnya, lalu kembali dan menyerahkannya pada Syafi'i. Ton, minum dulu obatnya. Tono pun menurut, lalu meminum obat pemberian Fi'i, dan sakit di dadanya berangsur membaik. Pak, apa-apa itu ya mbok, jangan emosi dulu. Maafin bapak, Bu. Tono tiba-tiba memeluk Tini. Iya, ibu maafin bapak, tapi bapak jangan kasar lagi sama Syafril ya. Tapi bapak masih kecewa sama Syafril, Bu. Iya, ibu ngerti, tapi tolong sekecewa-kecewanya bapak jangan kasar sama anak kita. Dia bukan anak bapak, Bu. Ya sudah, dia bukan anak bapak, dia itu anak ibu yang melahirkannya. Kalau bapak gak bisa nerima Syafril, tapi tolong hargai ibu, hargai Fi'i yang sudah merawat anak ibu sekarang, dan izinkan Syafril ke sini. Bapak gak perlu menganggap dia, cukup ibu saja. Mengerti, Pak? Tono mengangguk terpaksa. Pak, ibu sayang suami, ibu sayang bapak, tapi ibu juga sayang anak, sayang Syafril. Jadi tolong Pak, turunkan ego bapak sedikit saja demi ibu. Iya, Bu. Iya. Maafin aku ya, Sama-sama, Ton. Redam emosi kamu. Setelah Syafi'i dari rumah Tono, Syafi'i mampir ke sebuah toko helm untuk membelikan Syafril helm yang bagus. Syafi'i memilih helm yang dilihatnya cukup keren dan cocok untuk Syafril yang muda dan gaul. Setelah selesai, Syafi'i pun langsung pulang. Dan tak lama kemudian, Syafi'i sampai. Syafi'i tak langsung ke atas. Rasa haus membuat Syafi'i pergi ke dapur untuk minum. Bok, masak apa? Mau masak sop, Den. Tapi mana tadi wortelnya? Den mau dimasikin Simbo apa? Saya sudah makan tadi, Mbok, di rumah Tono. Mbok masak saja buat Mbok sendiri. Nanti saya mau makan di luar sama Syafril. Tadi ada tamu siapa aja, Mbok? Oh, ada Mbak Tini. Sama ada temennya Dik Syafril, tapi Dik Syafrilnya keluar. Syafril udah makan, Mbok. Tadi udah tak tawarin, tapi katanya nanti aja, katanya nunggu Om Pi'i. Sekarang kayaknya dia tidur. Kasian, mukanya kayak besem, kayak habis dipukul. Ya sudah, lanjut masak, Mbok. Ya, Den. Syafi'i pun berjalan ke lantai 2 dengan membawa helm dan tak sabar menunjukkan kepada Syafril. Dan begitu mendekati kamar Syafril, Fi'i mendengar suara aneh dari dalam kamar Syafril. Fi'i pun diam-diam menguping. Oh, Om. Kecil gini sakit, tapi enak. Apalagi kalau punya Om yang jumbo itu. Syafril pasti gak kuat. Aduh Om kenapa ganteng banget sih? Muka Om bikin horny dah. Sodok Om, sodok.
Syafril rela dibolak-balik kayak tahu tempe tiap malam sama Om. Syafril rela. Aduh Om, bener-bener lebih mantep colai bayangin muka Om daripada nonton bokep dah. Krek. Om, Syafril. Syafi'i terkejut ketika melihat sebuah wortel mungil menancap di lubang anus Syafril. Pantas saja si Mbok kebingungan mencari wortel di dapur. Ternyata Syafril pelakunya. Jangan marah ya Om. Syafril siap menerima hukuman lagi Om. Apapun hukumannya. Apapun. Asal Om jangan marah. Syafril sayang Om. Om terbaik deh. Plup. Seketika wortel mungil itu jatuh terlepas dari lubang sempit Syafril yang membuat Vi melongo menelan ludah.